Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat menyayangi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga orang-orang yang bertakwa tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala permasalahannya akan diberikan jalan keluar. Subhanallah. Setiap manusia pasti akan mengalami, pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah, akan bertemu dengan yang namanya cobaan, rintangan, ujian dan sebagainya. Maka jalan keluarnya sebagaimana firman Allah tadi, yaitu hanya bertakwa. Ketika manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan jalan keluar. Ini adalah nikmat bagi orang-orang yang mau takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat serta salam selalu kita limpahkan, kita haturkan, kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dia adalah utusan terakhir, ya, penutup para nabi, yang mana tidak ada nabi lagi setelah beliau. Maka mudah-mudahan bahwasannya kita semua kaum muslimin menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang kelak di hari kiamat mudah-mudahan mendapatkan pengakuan dan berhak meminum di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masya Allah kita berada pada tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah. Subhanallah, tidak terasa Ramadan sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, yang kira-kira mungkin 11 atau 12 hari lagi kita akan berpuasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal perbuatan ibadah kita itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada sore kali ini, insyaallah kita akan membahas episode yang kedua, yaitu surat Al-Bayyinah, yang kemarin kita bahas secara ringkas, secara singkat surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu bagian yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan kaum musyrikin, mereka berada pada neraka jahanam selama-lamanya di dalamnya. Dan merekalah seburuk-buruknya makhluk. Orang-orang dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, merekalah orang-orang yang sebaik-baiknya makhluk. Maka balasan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga Aden, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagi siapa yang takut kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mufradat di sini adalah yaitu jaza. Jazaohum, jaza yaitu balasan. Kemudian anhar, sungai-sungai, jamak dari nahrun. Kemudian radiyah, yarda yang berarti ridha. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat atau bahwasannya Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau menafsirkan ayat 6 sampai 8 ini, ya. Yang pertama mengenai ayat 6, Allah taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, yang dari ahli kitab, begitu juga orang musyrik. Innahu ba'da an bayyana din al-haq al-munajji minal adab wal mujib lil na'im wa huwa dinul Islam. Bahwasannya setelah dijelaskan tentang agama yang hak, yang mana agama ini akan menyelamatkan mereka dari azab dan mereka akan mendapatkan nikmat, maka agama tersebut adalah agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagi siapa yang ingkar, bagi siapa yang mengkufuri agama Islam ini, baik dari golongan Alkitab maupun ahli kitab, baik maupun dari golongan kaum musyrikin. Ya, ketika mereka tidak mau masuk ke dalam Islam ini, tidak mau masuk ke dalam Islam ini, menolak Islam ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya.
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini yang masuk ke dalam neraka jahanam adalah orang-orang kafir, ya, entah dari golongan ahli kitab maupun kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka semuanya kaum musyrikin, ya. Begitu juga ahlul kitab, mereka semuanya tidak mau beriman atau mengingkari yang namanya kebenaran. Apa itu? Sehingga kita kembali, kalau kita kembali pada surat Al-Bayyinah ini, yaitu mereka ingkar terhadap bukti yang sudah datang. Siapa bukti tersebut? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita katakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka sudah sepakat akan menunggu nabi terakhir. Sepakat menunggunya dengan sabar. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasannya kitab-kitab yang mereka pegang itu sudah bukan kitab asli lagi. Bukan kitab sebagaimana yang telah diturunkan. Sehingga mereka butuh penjelas lagi, butuh yang namanya penutup yang penyempurna. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat orang ahli kitab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang ketika diutus oleh Allah, ada yang beriman, ada yang kufur. Ya, baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Sehingga ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau meriwayatkan sendiri hadis tersebut, ya, ketika saat itu bahwasanya beliau mengatakan ada salah seorang dari Yahudi yang menegur kaumnya. Dia menegur kaumnya, ya, Yahudi ini Bani Ashhal, ya. Dia menegur kaumnya yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menegur kaumnya yaitu bahwasanya tentang hari kiamat, akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya amal perbuatan saat itu akan dibalas. Dia mengingatkan tentang surga dan neraka. Sehingga orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, ya, celaka kamu. Ya, apakah ini yang kamu yakini? Sehingga orang Yahudi tersebut mengatakan bahwasanya, ya, hendaklah kalian, artinya secara makna bahwasannya kalian harus, ya, berusaha, artinya kalian harus meninggalkan apa yang kalian sembah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat. Sehingga mereka bertanya lagi kaumnya, lantas apa tanda-tandanya kiamat itu akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan bahwasannya, ya, tandanya adalah tanda kiamat tersebut yaitu akan diutusnya Nabi dari daerah ini sambil dia menunjuk ke arah selatan, yaitu Mekah, ya, dan Yaman yang saat itu berada di selatan Madinah. Dia menunjuk ke arah selatan. Dia mengatakan di sana akan muncul Nabi. Terus ditanyalah orang kaumnya itu bertanya, kapan munculnya itu orang? Kapan munculnya Nabi tersebut? Maka orang Yahudi tersebut, ya, mengatakan, menengok, kemudian dia menengok kepada perawi hadis itu, ya, perawi hadis ini yang saat itu masih dalam keadaan kecil. Kemudian dia mengambil anak kecil atau perawi yang masih kecil saat itu, dia mengatakan, ini, ya, ketika ini sudah dewasa, dia akan berada pada masanya. Artinya dia akan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ternyata betul. Ya, perawi mengatakan betul. Ternyata setelah dia dewasa, ternyata muncullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang Yahudi yang tadi, yang negur tadi, yang memperingatkan tadi, ternyata apa? Tidak mau beriman, mengingkari akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini dia permasalahannya. Karena nabinya tersebut, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk golongan dari orang Bani Israel atau bukan dari golongan Yahudi, menolak. Begitu juga Raja Hercules. Hercules ini adalah pemimpin Romawi saat itu, yang mana mereka agamanya Nasrani. Mereka bahwasanya Hercules ini pernah, yaitu Abu Sufyan pernah datang ke sana. Kemudian Hercules ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang ajarannya, bertanya tentang orang-orang yang menolong agama atau menolong Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan. Jadi Raja Hercules di sini hanya ingin mencocokkan berita tersebut dengan apa yang datang dari kitab mereka, yaitu kitab bahasa mereka Injil. Hanya ingin mencocokkan saja. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan itu sama dengan yang di dalam kitabnya orang Nasrani saat itu. Maka suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pernah mengirim surat kepada Hercules agar Hercules ikut masuk Islam. Raja Romawi saat itu. Ini kan Bizantium yang sangat luas kekuasaannya. Diminta ikut masuk Islam, ternyata apa? Dia menolak. Menolak, kenapa menolak? Secara otomatis dia harus meninggalkan kaumnya. Secara otomatis nanti kalau kaumnya meninggalkan, maka kekuasaannya pun akan hilang. Ini. Ternyata pengingkaran seperti ini adalah pengingkaran ahlu kitab. Mereka ada yang membeli, ada yang menjual keyakinannya dengan harta, dengan kekuasaan dan sebagainya. Kalau yang tadi, kenapa orang Yahudi dengan kesombongan tidak mau mentaati Nabi selain dari golongan mereka? Orang kaum musyrikin bagaimana? Kaum musyrikin yang penyembah bukan selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka paham tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka paham. Ingat, kalau kita baca dalam surat Al-Jin, di sana bagaimana jin para jin sebelum zamannya, atau masih zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu langit saat itu masih bisa dibuka. Jin-jin tersebut bisa naik ke atas, istilahnya mengambil rahasia-rahasia langit. Sehingga kaum musyrikin saat itu sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan kabar tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dari apa? Dari para dukun. Dukun dari mana dapatnya? Dari jin ini. Tapi ingat, kabar itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Artinya langit masih dibuka. Tapi ketika Nabi SAW diutus, maka langit ditutup. Sehingga para jin yang ingin mencuri rahasia langit, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk, mereka akan dipanah dengan panah, dikatakan dengan panah api atau panah bintang dan sebagainya. Sehingga ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya kufur. Kenapa? Orang-orang yang kufur tidak mau mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, ulaika, bahwasanya fi nari jahannam, mereka akan berada pada neraka jahannam selama-lamanya, kekal. Ulaika hum syarrul bariyah. Inilah seburuk-buruknya makhluk. Bahkan kalau kita kembali ke ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, Allah Taala berfirman, yaitu walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum adhan la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan dari golongan jin maupun manusia, yang mana mereka mempunyai hati tapi tidak bisa memahami, memiliki pendengaran tapi tidak bisa mendengar, memiliki penglihatan tapi tidak bisa melihat. Maksudnya tidak bisa melihat ayat Allah, mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami tentang ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan balhum adall, lebih buruk, lebih jelek. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan alat untuk berpikir. Ya. Maka dari itu kata Allah, fi nari jahannam, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kemudian baru Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Kata Allah, bahwasanya innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Ternyata orang-orang yang beriman di muka bumi inilah manusia yang terbaik, sebaik-baiknya makhluk. Kenapa? Karena mereka mau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentaati apa yang Allah perintahkan. Sehingga bagi mereka apa? Jazaohum 'inda rabbihim. Sesungguhnya balasan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden. Apa itu surga Aden? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, kita saja sebagai seorang manusia, ya, ketika ingin merefresh otak kita, ketika ingin mengambil menghirup udara segar, biasanya kita lebih senang naik ke atas pegunungan atau kita datang ke sungai. Kenapa? Inilah artinya kenapa sehingga di dalam akhirat atau di surga nanti ada yang namanya sungai-sungai. Pada fitrahnya manusia senang dengan hal-hal seperti ini. Sehingga ada juga para ulama tafsir mengatakan kenapa di surga ada sungai. Bahwasanya orang-orang Arab tidak pernah melihat yang namanya sungai. Ya. Sehingga mereka membayangkan bagaimana surga tersebut dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita lihat Arab itu sangat panas, gersang. Ya, karena kegersangannya orang berhadap ada air. Ya. Maka dari itu Allah balas, ya, nanti balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu surga Aden, yang mana mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ingat Allah katakan di sini khalid, selama-lamanya, abada, kekal abadi. Allah buat 2 kali. Firmankan 2 kali, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Mereka selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari dalam surga. Apakah mereka bosan? Tidak. Kenapa? Nikmat di surga tidak seperti nikmat di dunia. Nikmat di surga subhanallah akan terus ada. Ya. Pasti akan terus ada, tidak mungkin musnah. Sehingga orang yang sudah masuk tidak akan pernah keluar lagi. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kita beriman kepada Allah dan beramal soleh, yakinlah Allah akan membalasnya dengan surga. Kenapa? Ini adalah termasuk bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat rukun iman yang ke-6 atau yang ke-5 adalah yaitu beriman pada hari kiamat. Salah satunya mengimani yang namanya surga dan neraka. Maka seluruh amalan perbuatan kita, ya, tujuannya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita berpuasa adalah untuk mencari ridhonya Allah. Kita sholat, kita dan sebagainya, seluruh sedekah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah secara otomatis Allah ridho terhadap dia, dan mereka pun akan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tenang hati ini. Tenang, sangat-sangat tenang. Kenapa? Orang yang diridhoi oleh Allah, dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari azab. Dzalika liman khasyya rabbah. Maka orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah itu adalah orang yang takut kepada Tuhannya. Sehingga takut, khasyah yang kita bahas dalam kitab tauhid. Apabila ada khasyah, maka khasyah ini harus dibarengi dengan namanya ilmu. Khasyah ini akan muncul, rasa takut ini akan muncul apabila digandengi dengan ilmu, bukan takut biasa, beda. Sehingga firman Allah Ta'ala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya, yaitu hanya para ulama. Namanya ulama berarti ahlul ilmi, yang memiliki ilmu. Sehingga khasyah ini akan muncul bagi orang yang yang mau belajar, yang mau menuntut ilmu, baru muncul khasyah. Kalau tidak mau menuntut ilmu, kalau tidak punya ilmu, sulit untuk mendapatkan khasyah, takut, sulit. Perasaan takut ini akan sulit muncul. Sehingga ingat kaum muslimin dan muslimat, maka paling tidak dalam seminggu atau paling tidak dalam sebulan, ayo kita jadwalkan belajar. Saya harus belajar untuk menuntut ilmu. Seminggu paling tidak, kita harus kajian. Mendatangi kajian. Tujuannya adalah untuk mengisi hati ini. Kenapa? Allah sudah jelaskan bahwasanya kalau kamu pingin ada rasa takut dalam hatimu, maka harus digandengi dengan ilmu. Itu baru namanya takut. Sehingga sampai saat ini jangan salah, nanti muncul ada orang-orang yang mengatakan mentato dirinya dengan tulisan la ilaha illallah agar kebal dan sebagainya. Ini namanya bukan karena ilmu. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mudah-mudahan di dalam diri kita, di dalam dada kita, Allah tanamkan khasyah kepadanya. Allah tanamkan rasa takut kepadanya yang didasari karena ilmu. Mudah-mudahan dengan didasari dengan ilmu ini, mudah-mudahan kita mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah termasuk hamba Allah atau makhluk Allah yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.